Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang sangat sejuk ini kita bisa berkumpul di Masjid Ar-Rahmah 2 dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan kajian rutin kita pada subuh ini Sabtu seri yang ke-184 pada hari ke-3 Zulqaidah tepatan dengan 3 Juli 2021. Kita akan memperbincangkan, membahas, mentadabburi Al-Quran di surah Al-Fil, surah yang ke-105, ayatnya juga terdiri dari 5 ayat. Pertanyaan yang ingin kita jawab dalam hal ini, dalam tema yang saya tuliskan di media online ini, apa sih motivasi Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah, atau menyerang kota Mekah, menghancurkan Ka'bah, yang mana kejadian itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi kalau ada peristiwa yang terjadi yang disebutkan dalam Al-Quran, berarti peristiwa itu sangat penting. Peristiwa itu banyak pelajaran mau isa yang perlu kita ambil di dalamnya. Lebih-lebih lagi terjadi dalam berbagai riwayat disebutkan 50 hari sebelum Nabi besar Nabi Muhammad SAW lahir, pasukan Abraha yang disebut dengan dalam Al-Quran ini di surah Al-Fil ini pasukan bergajah, ya ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekah. Tujuannya itu, motivasinya memang itu. Tapi di balik dari penghancuran itu ada tujuan yang lebih besar. Dari beberapa tafsir yang saya baca, rupanya ini ada tujuan yang lebih besar. Karena raja yang ada di Yaman membangun juga bangunan, yaitu berupa gereja yang berlapis emas di kota San'ah. Dalam tafsir, dalam berbagai buku juga ada sirah Nabawi yang saya baca dari karangan Dr. Ahmad Hatta, menuliskan bahwa motivasi utama dari Abraha ini untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekah karena ingin memindahkan yang menjadi pusat perhatian umat manusia yang ada di sekitaran Jazirah Arab untuk berkunjung, ya untuk menziarahi kota San'ah, di mana di sana ada pusat peribadatan berupa gereja yang berlapis emas. Tapi itu tidak banyak membuat daya tarik dan tidak bisa mengalahkan apa yang
daya tarik yang dimiliki oleh Ka'bah yang ada di kota Mekah. Karena ini sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam di surah Ibrahim sendiri gitu ya, yang sudah mendoakan supaya manusia itu condong kepadanya, dan juga sudah disyariatkan untuk melaksanakan haji dan umrah di kota Mekah. Nah, kita bacakan dulu untuk melihat selengkapnya di dalam surah Al-Fil ini, surah yang ke-105, terdiri dari 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'a rabbuka bi ashabil fil. Ya. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu, Rabbuka, bagaimana Tuhanmu di ashabil fil telah bertindak ya terhadap pasukan bergajah. Jadi nama dari ayat ini diambil dari surah ini, nama surah diambil dari ayat pertama. Jadi Rasulullah SAW diminta untuk memperhatikan, tentu saja kita sebagai umatnya yang juga mempelajari, mentadabburi Al-Quran, seharusnya lah kita memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertindak terhadap pasukan gajah ini. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Jadi pasukan Abraha tadi punya rencana dasar tipu daya, tapi tipu daya itu sia-sia. Ya, karena terhalang oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa mereka ingin menghancurkan Ka'bah di kota Mekah ini supaya beralih perhatian umat manusia yang ada di sekitarannya untuk mengunjungi berziarah ke gereja yang dibangun oleh kerajaan ini yang ada di kota Sanai. Ya. Pimpinan pasukannya ini adalah Abraha bin Al-Sabah Al-Habashi. Nah, rupanya salah satu yang bisa kita ambil sini ada kecemburuan karena Mekah menjadi center, menjadi pusat dan membuat tandingan. Nah, sebetulnya di sini ada dalam sejarah saya baca ada pemicunya. Ya, pemicunya itu biasanya kalau orang bicara konflik ini disebut dengan pemicu. Jadi ada peristiwa yang menjadi alasan, menjadi dasar. Itu niatnya sudah ada untuk menghancurkan Mekah, tapi ada pemicunya. Ya, karena ada yang datang di sana menyusup ke gereja itu, kemudian mengotorinya gitu ya. Dindingnya dikotori dengan berbagai macam kotoran. Ya, dari Bani Kinanah. Nah, peristiwanya pada bulan Februari, dalam sejarah disebutkan di ujung bulan Februari tahun 571 Masehi, 50 hari sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Pasukan bergajah tadi yang disebut akan melakukan tipu daya sampai 6.000 pasukan, terdiri dari 13 yang bergajah dan dihiasi. Saya kemarin-kemarin menyangka bahwa 6.000 itu bergajah semua, rupanya tidak. Jadi kalau 6.000 bergajah, wah, tanya gajahnya besar-besar, apabila dia berjalan seperti beriringan, seperti bumi itu bergetar, saking dasarnya pasukannya karena gajahnya besar-besar. Yang paling besar dikendarai sendiri oleh Abraha. Ya, jadi rupanya ada 13 yang. Nah, kita lanjutkan dulu. Di sini warsala alaihim khairan ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka pasukan-pasukan bergajah tadi burung-burung yang berbondong-bondong, beriringan. Ya, dalam ini disebutkan bahwa pasukan bergajah ini ketika diserang oleh burung-burung, ya,
Sebelumnya gajah ini tidak mau lagi meneruskan perjalanan setelah mendekati kota Mekah. Mereka terhenti, tidak meneruskan perjalanan. Dan kalau gajah ini dibawa ke arah timur, ke arah barat, ya ke arah selatan dia mau berjalan, bahkan berlari. Tapi kalau dibawa ke arah utara, dia tidak mau. Arah utara ini adalah kota Mekah, dari Yaman, dari selatan. Sehingga terduduk. Kemudian pasukan ini menjadi galau. Pada saat galau itulah mereka datang sekumpulan burung yang dalam salah satu sirah Nabawi itu disebutkan berbentuk besi berpengait. Ya, kemudian suaranya, dengungannya sangat kencang, sehingga tentaranya Abraha ini pada tutup telinga dengan tangan karena sangat mengganggu pendengaran. Nah, ini adalah pasukan Allah Subhanahu wa taala yang kirim, yaitu burung-burung. Lalu burung-burung tadi mementahkan bebatuan terbakar. Setiap burung membawa 3 batu, 1 di paruhnya, 2 di kakinya kiri dan kanan. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Tubuh ya dari para tentara ini apabila terkena batu tersebut berlubang seperti dimakan ular, hancur. Jadi tembus, kalau dia kena dari atas tembus sampai ke bawah, kalau dari samping tembus sampai ke, kalau dari depan tembus sampai ke belakang, kalau dari belakang tembus sampai ke depan. Ya. Tapi Abraha ini rupanya selamat melarikan diri, tapi ketika dia sampai ke sana dia sakit. Dan sangat aneh, seluruh persendiannya lepas satu persatu. Dalam riwayat kan disebutkan ada 360 persendian hadis. Para orang ilmuwan kagum 1400-an tahun yang lalu hadis Rasulullah SAW menyebutkan ada 360 persendian, yang mana baru ditemukan berapa puluh tahun kemudian, belakangan ini baru ditemukan bahwa persendian itu ada sebanyak itu. Nah, persendiannya Abraha ini copot satu persatu, ya, lepas satu persatu, ya akan terbelah darahnya dan jantungnya menyembul keluar lalu mati. Nah, kematiannya Abraha itu sangat mencengangkan, mengherankan bagi negeri-negeri sekitarnya. Bahasa kita sekarang ini jadi viral. Ya, jadi viral itu baik di Romawi, Persia maupun di kawasan Afrika Habasah sendiri. Ya, terlebih lagi di kawasannya, di kerajaannya, daerah kekuasaan dari Abraha dan para tentaranya. Ya. Kalau dalam sejarah disebutkan Abraha sebenarnya adalah pimpinan pasukan. Ya, ada lagi raja yang di atasnya. Nah, inilah burung tadi yang berbondong-bondong yang menghancurkan pasukan bergajah. Ya, tarbihim bihijaratin min sijil. Ya, melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Ya, dari tanah liat yang sudah dibakar. Ini tidak mengherankan ini ya, karena kita sekarang juga menggali dalam tanah ini, bumi ini ada api gitu ya, berupa batu bara gitu. Jadi sebetulnya bukan tidak ilmiah, ya, tapi ada juga yang menunjukkan batunya itu langsung dari neraka gitu di bawah. Fajalahum kasbin makul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Nah, inilah yang dialami oleh pasukan bergajah. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala berpihak, ya, berkehendak, maka rencana manusia itu akan pupus. Nah, ini bisa dilihat dalam peta yang saya foto dari kitab ini, salah satu sirah Nabawi itu menyebutkan, ya, ini perjalanannya pasukan bergajah cukup jauh
ya, dari San'a tadi, kawasan Yaman sekarang menuju ke kota Mekah, ratusan kilometer. Nah, kenapa kita mengatakan bahwa kalau Allah berkehendak? Dan ini juga Abraha itu menjadi terheran-heran karena pasukan yang 6.000 tadi, ya, itu melakukan tindakan sebelum sampai kota Mekah. Apa yang dilakukan itu salah satu diantaranya adalah merampas unta yang dimiliki oleh penduduk kota Mekah. Salah satunya adalah kakek dari Rasulullah sendiri, Abdul Muthalib, sebanyak 200 ekor unta. Jadi saya pelajari dalam sejarah ini sudah wajar kalau 6.000 pasukan, seperti Rasulullah SAW pernah mengutus salah seorang sahabat untuk menjadi tel, ya, memata-matai pasukan pimpinan Abu Sufyan pada saat perang Khandaq. Berapa banyak jumlah mereka dihitung bukan berdasarkan sulit dihitungkan pasukan nyebar, tapi Rasulullah bertanya berapa banyak unta yang dipotong. Ya, dipotong unta sampai 9 sampai 10 setiap hari. Karena perkiraannya satu unta bisa dimakan oleh 100 pasukan. Ya. Jadi ada 10.000 pasukan. Nah, ini dia kalau 66.000 berarti sekitar ada 6 ekor setiap hari. Ya. Kalau lama dia tinggal di sana, banyak unta yang bukan ini untuk dipotong untuk pasukan. Nah, Abdul Muthalib terheran-heran, Abraha maksud saya terheran-heran atas sikap Abdul Muthalib. Nah, ini untuk kita menerangkan kalau Allah sudah berkehendak. Ya, kenapa demikian? Abraha itu meminta untuk bertemu dengan pemimpin kota Mekah yang tidak lain adalah kakek dari Rasul Abdul Muthalib. Pertemuan pun berlangsung, dan apa yang menjadi motivasi dari Abraha disampaikan langsung kepada Muthalib bahwa dia datang untuk menghancurkan, ya, Ka'bah dan kota Mekah, ya, dan minta supaya jangan dihalangi, ya, supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Dan Abraha minta berkata kepada Abdul Muthalib, apa yang engkau inginkan? Dalam pikirannya Abraha, yang diinginkan tentu mereka tidak melakukan kembali dengan damai, dia tidak melakukan apa-apa. Tapi yang dia minta Abdul Muthalib itu adalah supaya tentaranya yang merampok 200 ekor unta itu miliknya dikembalikan. Jawab Abdul Muthalib, itu saja yang dia minta, tidak ada yang lain. Ya, sehingga Abraha mengatakan bahwa aku mengira engkau akan meminta tidak menghancurkan Ka'bah, gitu ya. Tapi ternyata engkau hanya mengurusi unta-unta. Sepertinya Abdul Muthalib itu hanya kepentingan pribadi yang dia negosiasikan dengan Abraha. Setengah mengejeknya Abraha, tapi pernyataannya dari Abdul Muthalib itu yang mencengangkan, ya. Apa yang dia katakan kepada Abraha, ya, aku adalah pemilik unta-unta itu, karenanya aku berkewajiban untuk melindunginya. Sedangkan Ka'bah adalah milik Allah, ya, namanya Baitullah. Walaupun banyak berhala di sana, tapi Ka'bah masih utuh. Kata Abdul Muthalib, sedangkan Ka'bah adalah milik Allah, dialah yang akan menjaganya. Nah, pernyataan itu membuat Abraha menjadi geram. Yang mendengar pernyataan itu, ya, dan langsung menyatakan bahwa dia tidak akan bisa melindunginya dariku. Maksudnya Allah tidak bisa melindungi Ka'bah dari gempuran dari rencana Abraha dan tentaranya untuk menghancurkan. Nah, itu Abdul Muthalib menjawab bahwa kita lihat nanti, gitu ya. Dan benar, untanya dikembalikan
kepada Abdul Muthalib yang 200 ekor itu. Ya. Tetapi Abdul Muthalib karena melihat keadaan meminta pada penduduk kota Mekah untuk mengungsi ke lereng-lereng gunung dan bukit-bukit supaya mereka juga bisa melihat apa yang akan terjadi. Nah, inilah tipu muslihat yang dilancarkan oleh Abraha, tapi terhalang karena Allah Subhanahu wa taala mengirim pasukan burung yang berbondong-bondong membawa batu berapi terbakar menghancurkan pasukannya. Inilah yang kita maksud bahwa kalau Allah berkehendak. Jadi benar bahwa kota Mekah itu adalah kota yang aman, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan juga menjadi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini bisa kita buktikan situasinya berbalik pada saat terjadi Fathul Mekah. Sebaliknya kaum muslimin yang akan datang melalui sebelumnya dari perjanjian Hudaybiyah, kemudian kota Mekah bisa ditaklukkan dengan damai tanpa terjadi peperangan. Ya, ini adalah kilas sebaliknya. Jadi ada orang yang berniat yang dari luar ini mengganggu kota Mekah, tapi terhalang oleh pasukan musuh. Sebaliknya, pada saat Rasulullah SAW akan datang ya ke kota Mekah bersama para sahabat dan umat kaum muslimin yang ada pada saat itu untuk menaklukkan kota Mekah, karena sudah ada mimpi dari Rasulullah SAW, juga ditaklukkan dengan damai. Padahal orang di dalam siap untuk berperang. Ya, lewat Abu Sufyan juga pertemuannya, sehingga Abu Sufyan sudah terlebih dahulu menyerah. Ya, ketemu dengan Rasulullah, ketemu dengan Hamzah gitu ya, paman dari Rasulullah, dan dia sudah menyerah. Dan sudah dibuat perjanjian, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia akan selamat, datang ke Masjidil Haram dia akan selamat, dan seterusnya gitu ya. Ini juga terjadi. Ini menunjukkan bukti bahwa benar kota Mekah itu diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memang dilarang melakukan peperangan di sekitar Ka'bah. Kecuali kita diserang atau umat muslim diserang. Nah, itu yang saya baca tadi pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua kita baca surah Al-Fil. Rakaat pertama memang ada 3 macam riwayat ini. Ya, disebutkan tentang sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Berikan kemenangan yang nyata. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada Muhammad. Liyaghfiraka Allah ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar wa yutimma nikmatahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Memberikan ampunan ya atas dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ini sudah ada jaminan dari Allah, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat yang banyak. Nah, ini yang disebutkan di dalam surah Al-Fat, surah yang ke-48 ayat 1 sampai 3. Dalam tafsir disebutkan bahwa memang ada perbedaan pendapat yang dimaksud dengan fat tadi kemenangan. Ada yang menyebutkan adalah penaklukan kota Mekah tadi. Ya, ada juga yang menyebutkan penaklukan negeri-negeri di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Nah, sebelumnya yang saya sebut tadi adalah perjanjian Hudaybiyah gitu ya, yang sebagian kalangan dianggap merugikan, tapi itu tadi Allah Subhanahu wa taala punya rekayasa. Apabila rekayasanya itu yang terjadi, maka di balik dari situ ada kemenangan. Tadi dibuktikan. Nah, inilah pelajaran yang kita ambil. Saya sebutkan dari awal tadi bahwa seluruh peristiwa sejarah yang terjadi di dalam Al-Quran, yang dicatat dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburinya, sungguh mengandung banyak hikmah yang ada dalam. Ya, kalau dia berkehendak ingin menghancurkan sesuatu yang benar, yang hak, Allah kalau sudah bertindak akan mengirimkan
azab kepada siapapun yang mencoba mengganggu ya yang berkaitan dengan simbol-simbol, tanda-tanda dari keberadaan Islam agama kita ini, dan sudah dibuktikan oleh sejarah. Ya, demikian pula pada saat pembebasan kota Mekah, di mana patung-patung berhala-berhala juga dihancurkan pada saat terjadi penaklukan kota Mekah. Nah, mudah-mudahan dengan pelajaran kita ambil dari surah Fil ini, ya, di mana Allah bertindak terhadap pasukan bergajah, bisa menumbuhkan iman kita bahwa kebenaran al-haq min rabbik, kebenaran itu dari Allah, dan apabila Allah sudah berkehendak, maka insya Allah kebenaran itu akan bangkit, akan muncul, akan hadir di hadapan kita. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wa anallahi wa indika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.